Hai teman-teman semua, kita ketemu lagi di tutorial kita yang selanjutnya, yaitu tutorial tentang bagaimana cara membuat seamless pattern menggunakan aplikasi Inkscape. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat seamless pattern, pasti akan mengalami kesulitan. Tapi tenang, jangan khawatir, di Inkscape sudah menyediakan fitur yang memudahkan kita untuk membuat seamless pattern tanpa harus repot-repot, ya, tanpa harus repot-repot untuk menghitung, mengukur, memindahkan posisi. Itu pasti yang belum paham konsepnya pasti akan mengalami kesulitan. Nah, dengan adanya template ini teman-teman akan jauh lebih dimudahkan ya. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman silahkan buka aplikasi Inkscape-nya terlebih dahulu ya. Kebetulan di sini Inkscape yang saya gunakan adalah Inkscape versi, kita lihat ya, versinya adalah 1.01 ya, atau 1.0. Ini sudah sudah ada fitur template seamless pattern ya. Oke, caranya bagaimana? Kita buka lembar kerja baru di sini. Kita buka new from template ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih namanya seamless pattern. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengatur ukuran kanvas kerjanya seperti apa. Misalkan 1000 atau kita gunakan 5000 mungkin. Kalau misalkan teman-teman suka main-main di Microstock, biasanya gunakan 5000 ya. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal create from template seperti ini. Nah, maka nanti akan di-generate. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kita zoom out dulu. Oke. Nah, di sini adalah tampilan dari template yang akan kita gunakan. Di bagian sini, ini adalah keterangan atau cara kita menggunakan template ini seperti apa. Yang kedua, di sini ada preview. Jadi kalau teman-teman menggenerate sebuah seamless pattern, maka nanti hasilnya akan muncul di sini sebagai preview saja ya. Nah, di kanvas kerja sini teman-teman akan menggambar seamless pattern-nya di sini aset-asetnya ya. Nah, yuk kita baca. Yang pertama adalah tahapannya bagaimana? Kita gunakan layer pattern foreground dan pattern background. Nah, di sini kita cari layer yang namanya pattern foreground sama background. Kita masuk ke helper layer. Nah, di sini ada, kalau teman-teman buka ya, ada namanya pattern foreground dan pattern background. Nah, seperti ini ya, ada dua. Ini yang akan kita gunakan. Ini isinya seperti apa? Nah, kita lihat. Kita buka ya. Kita zoom dulu. Nah, yang pertama adalah pad3959, ini adalah teks ya. Teks dengan warna orange ya. Pad330. Ini nggak kita butuhkan, kita buang saja. Ada juga logo Inkscape, kita buang saja juga. Terus teks Inkscape juga kita buang. Jadi kita akan membuat seamless pattern baru di sini ya. Ada pattern background di sini juga. Nah, ini adalah kotak dengan warna putih transparan ya. Putih gradasi transparan, kita ganti aja warnanya misalkan Tosca seperti ini. Oke. Oke, ini sudah jadi kanvasnya ya. Teman-teman tinggal menggambar di bagian pattern foreground. Misal di sini saya membuat dengan tema buah-buahan misalkan ya. Saya akan menggambar nanas misalkan ya. Nah, buat mahkotanya terlebih dahulu seperti ini. Oke, tapi warnanya sama. Saya menggunakan outline saja di sini ya. Saya klik outline-nya di sini. Lalu fill-nya saya kosongkan ya. Oke, ukurannya mungkin akan saya perbesar sedikit ya. Kita klik kanan di sini, kita pilih nomor 4. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya. Kita edit sedikit. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita akan menggambar di sini buahnya ya. Teman-teman bisa menggunakan Bezier. Ini hanya contoh saja ya teman-teman ya. Nah, nanti selanjutnya teman-teman bisa mengenerate sesuai dengan tema yang ingin teman-teman buat sendiri ya.
Oke, di sini saya sudah punya satu buah nanas. Oh, belum ya, saya tambahin teksturnya sedikit. Enter seperti ini. Enter juga lagi seperti ini. Enter lagi. Enter lagi di sini. Dan di sini juga. Oke. Kita buat teksturnya terlebih dahulu supaya lebih kelihatan natural ya. Oke, sudah jadi. Saya tidak perlu bagus-bagus ya, karena ini hanya sebagai contoh saja ya. Nanti teman-teman silakan mengenerate yang lebih bagus lagi. Kalau sudah, kita seleksi semua, lalu kita grup supaya lebih mudah untuk menggeser objeknya ya. Ctrl G atau teman-teman bisa klik menu yang ada di sini. Oke, sudah jadi. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat hasil seamless pattern-nya seperti apa. Teman-teman bisa melihat di sini preview-nya. Oke, hasilnya sudah bagus ya. 1, 2, seperti ini. Ini preview-nya saja ya. Nah, di sini kita geser, maka yang lain ikut bergeser. Karena dia menggunakan link ya. Nah, seperti itu. Oh, ini warnanya kurang terang, saya terangin sedikit ya. Saya gunakan warna ini atau kuning mungkin. Nah, kuning bagus ya. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah, saya akan menambahkan gambar lain. Aset lain ya. Aset lain saya akan menggambar yang lebih simpel aja, yaitu buah apel misalkan ya. Lebih simpel ya. Set, seperti ini ya. Oke, saya edit dikit. Ups, ini saya smoothkan dulu. Nah, oh, kurang smooth. Oke, ini ada yang salah ya. Saya edit dulu, saya hapus. Saya edit lagi. Oke, seperti ini ya apelnya. Kita gambar lagi batangnya ya. Set. Enter. Fill-nya saya kosongin ya. Ini saya kosongin, ini juga saya kosongin. Ini juga kayaknya harus dikosongin juga deh. Kosong. Nah. Oke, kalau sudah saya tambahkan di sini shadow sedikit ya. Enter. Nah, kalau sudah kita zoom out dulu, lalu kita group lagi di sini, Ctrl G. Oke, kita di sini sudah punya dua buah aset ya. Aset yang pertama dan aset yang kedua. Nah, di sini kita bisa atur posisinya, teman-teman ya. Supaya di sini sudah otomatis mengenerate kalau kita bikin overlap misalkan seperti ini, maka otomatis nanas ini akan membuat salinannya di bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya menduplikat, kita geser ke bawah. Dan di sini otomatis akan menyambung antara seamless pattern 1 dan kedua, 3, 4 saling menyambung ya. Nah, seperti itu. Ups, salah ya. Nanasnya. Nah, teman-teman untuk menyeleksi, teman-teman usahakan cari nanas yang ada opacity-nya ya. Kalau di sini tidak ada berarti dia hanya salinan. Jadi aslinya ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman menyeleksi ini bukan objek aslinya ya, teman-teman. Nah, ini nggak akan bisa diseleksi. Karena aslinya ada di sini. Sama Inkscape, dia sudah dikasih tanda. Objek asli ada opacity-nya, akan muncul opacity-nya di sini. Nah, ini bisa kita geser. Nah, seperti itu ya. Dan di sini apel, saya geser ke sini. Dia akan membuat salinannya di sini, opacity, dan di sini. Nah, kalau teman-teman mengklik ini, maka teman-teman tidak akan bisa. Yang ada salinan, yang ada opacity-nya, inilah yang objek sesungguhnya. Seperti itu ya. Oke, di sini teman-teman sudah membuat, ya, sudah bagus. Teman-teman bisa mengatur komposisinya dengan cara melihat preview. Oh, sudah bagus atau belum, gitu ya. Teman-teman bisa melihat preview-nya di sini. Nah, di sini saya akan tambahkan objek yang simple-simple aja, misalkan hati. Oke, di sini saya duplikat pakai spasi. Saya taruh di sini. Oke. Oke, seperti ini ya. Kita lihat hasilnya sudah bagus atau belum. Oh, sudah bagus ya. Kita tambahkan objek, misalkan kita duplikat. Kita perkecil sedikit. Oke.
terus kita rotasi supaya bentuknya nggak statis ya. Kita duplikat, kita taruh di sini. Oke, kita rotasi sedikit supaya nggak sama ya. Lalu kita pilih lagi, kita tahan spasi di sini, kita tahan spasi di sini, kita taruh di sini lagi. Nah, ini kita rotasi lagi. Sedikit aja. Nah, oke. Apakah sudah jadi? Kita zoom out terlebih dahulu. Nah, oke, hasilnya lumayan ya teman-teman ya. Hasilnya cukup ya, saya rasa. Mudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk menduplikat, lalu menggeser ya. Tinggal membuat saja, lalu ditaruh di tempat yang teman-teman inginkan. Maka otomatis akan terduplikat secara otomatis ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan buat menjadi pattern. Nah, jadi teman-teman tinggal menduplikat ini yang ada di dalam layer pattern ya. Lalu pilih menu object, pattern, object to pattern ya. Jadi teman-teman bisa langsung mengenerate menjadi namanya seamless pattern. Oke, di sini saya copy ini saja. Kalau ini semua saya pilih, nanti text preview-nya juga akan terpilih ya. Jadi saya pilih ini saja. Nah, ini saya duplikat, Ctrl D ya, atau di sini juga bisa duplikat seperti ini, lalu geser. Nah, lalu teman-teman tinggal pilih object, pattern, object to pattern seperti ini. Nah, tapi di sini tidak kelihatan apa-apa, masih tetap sama ya. Bagaimana kita tahu agar ini terlihat seperti seamless pattern? Teman-teman gunakan edit path by node. Nah, di sini terdapat 3 node ya, 3 node yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama di sini adalah sumbu. Kedua, rotasi. Ketiga, skala. Nah, di sini sumbunya bisa kita geser seperti ini ya. Nah, dia akan bergeser seamless pattern-nya. Sudah jadi ya, sudah sempurna. Yang berikutnya adalah skala. Ini bisa kita geser seperti ini skalanya ya. Nah, kalau teman-teman tahan kontrol, maka dia lebih proporsi ya. Nah, seperti ini. Proporsi. Berikutnya adalah rotasi. Teman-teman juga bisa merotasi seperti ini. Nah, ini sudah menjadi seamless pattern. Oke, mudah ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingin buat lagi misalkan ya, seperti ini dengan objek yang berbeda misalkan ya. Teman-teman bisa menggunakan fill and stroke. Pilih bagian pattern. Nah, oh, yang ini ya, sebelah ini. Nah, di sini teman-teman akan bisa memilih pattern yang dibutuhkan ya. Jadi ini yang sudah di-generate namanya pattern 3638. Nah, outline-nya saya buang terlebih dahulu, lalu di sini saya pindah posisinya. Nah, biasanya posisi dari posisi dari sumbunya itu berada di tempat lokasi yang kita generate tadi ya. Jadi posisinya di sini, tidak di tengah dari objek yang kita buat. Nah, seperti itu ya. Sumbu kita buat, kita geser, skalanya kita perkecil, oke. Lalu kita rotasi, udah. Oke, jadi gampang ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa parameter lagi yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah di sini jika objek digeser keluar area, maka akan sulit untuk menyeleksinya. Gitu ya. Misal ini kita geser buah nanasnya, kita geser ke sini misalkan. Ini kita akan sulit menyeleksi ini ya. Ini sudah dijelaskan. Nah, untuk mengembalikan ke halaman lagi, kita menggunakan rubber band selection, yaitu dengan cara klik dan drag. Jadi misalkan ini kita klik, ini nggak bisa ya, sudah nggak bisa. Karena di sini adalah clone ya. Nah, caranya adalah klik and drag seperti ini. Maka akan terseleksi. Tapi yang menjadi permasalahan di sini kita tidak bisa geser. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Caranya bagaimana? Di sini sudah dijelaskan ya. Untuk mengembalikan ke halaman, gunakan tombol anak panah ya, atau menggunakan alignment. Nah, di sini saya akan menggunakan anak panah, geser seperti ini. Klik, 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 klik. Nah, akan kembali ke posisi semula. Seperti itu. Oke, mudah ya teman-teman ya.
Oke, jadi tutorial untuk membuat seamless pattern kita saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di tutorial kita berikutnya.